Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para juri yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Saya, Nur Akilah Husna, menunjukkan diri. Hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Pelangi di Hutan Hijau. Pagi ini sungguh indah dan menenangkan. Matahari mula menyinari bumi dengan cahaya keemasan yang hangat. Langit kelihatan cerah dan biru tanpa secalit awan. Udara pagi yang sejuk dan segar menyegarkan tubuh dan minda. Kicauan burung menyambut pagi dengan lagu-lagu yang merdu. Pokok-pokok bergoyang perlahan ditiup angin sepoi-sepoi bahasa. Suasana di sekitar rumah begitu tenang. Hanya bunyi alam yang kedengaran. Namun, dalam kedamaian ini, Fina melangkah ke sekolah dalam keadaan yang tidak bermaya. Jarak antara rumah ke sekolah yang hanya beberapa minit sahaja terasa teramat jauh. Hari ini dilalui Fina dengan keadaan badan yang tidak sihat. Malam harinya, hujan turun dengan perlahan. Angin dingin menyelinap masuk melalui jendela. Di dalam kamar yang remang, Fina menggigil. Keringat membasahi bantal dan kepalanya terasa berat. "Ibu," panggil Fina pelan. Ibunya datang dengan langkah cepat, membawa segelas air hangat dan tuala kecil. Dengan lembut, sang ibu mengelak kening Fina lalu menyuapi ubat. "Maaf ya nak, ibu tahu kamu tidak sihat. Tetapi sebentar lagi akan lebih baik," ucap ibunya lembut. Fina mengangguk pelan meski tubuhnya lemah. Ia merasa tenang. Di luar, suara hujan semakin deras. Tetapi di dalam kamar itu, kehangatan terasa mengalir dari tangan ibunya. "Ibu, boleh temani Fina sampai tidur?" tanya Fina. Ibunya tersenyum, lalu berbaring di sisi ranjang. Dalam pelukan malam, dengan rasa sakit yang perlahan mereda, Fina pun tertidur. Meski sakitnya belum sepenuhnya hilang, tetapi hatinya terasa nyaman kerana ia tahu cinta seorang ibu adalah ubat terbaik saat malam terasa panjang dan dingin. Pagi esoknya, Fina ke sekolah seperti biasa, walaupun badannya belum sepenuhnya sembuh. Dalam perjalanan ke sekolah, Fina menikmati kehijauan hutan, mendengar kicauan burung dan melihat cahaya matahari menembus dedaunan. Sedang asyik menikmati keindahan hutan, tiba-tiba mata Fina melihat beberapa orang dewasa yang sedang berada di dalam hutan itu. Fina tertanya-tanya mengapa orang itu berada di hutan pagi-pagi sekali. Pertanyaan Fina terjawab apabila ia pulang dari sekolah. Ia melihat orang dewasa itu menebang pohon besar yang selama ini menjadi tempat bersarang burung-burung. Ia merasa sedih dan marah. Ia pun berlari pulang dan menceritakan semuanya
Datuk. Datuk berkata, jika kita tidak menjaga hutan, suatu hari kita akan kehilangan lebih dari sekadar burung-burung. Kita juga akan kehilangan air, udara segar dan kehidupan itu sendiri. Fina pun mendapat idea. Ia mengajak kawan-kawan sekolahnya untuk membuat kempen tentang kelestarian alam. Mereka membuat poster menanam pohon di halaman rumah dan mengundang warga desa untuk mendengarkan cerita tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Akhirnya, banyak warga desa sedar penebangan hutan dihentikan. Dan warga desa pun mulai menanam pokok kembali. Hutan yang sempat gersang mulai hijau. Burung-burung kembali bernyanyi. Dan suatu pagi setelah hujan turun semalaman, Fina melihat pelangi membentangi di langit, tepat di atas hutan yang mereka lindungi. Fina tersenyum. Fina tahu pelangi itu adalah tanda bahawa alam sedang tersenyum kembali kepada mereka. Moral dari cerita ini ialah menjaga kelestarian alam bukan hanya tugas pemerintah atau orang dewasa, tetapi juga tanggungjawab kita termasuk anak-anak. Dengan cinta dan kepedulian, alam akan terus hidup dan memberi kita keindahan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.